Menghina timnas Indonesia, Malaysia menelan ludahnya sendiri. Dapat abang dia dekat skor Harimau Malaya. Kau tahulah abang Arif Aiman ni siapa? Bergson lah weh. Memang ibaratkan adik-beradik lah Bergson dengan Arif Aiman ni kat pemain Tujuh Lumbung dengan owner FM sekali tunjuk Lumbung kalau gagal untuk masuk ke Piala Asia 2027. Sorry girl, I gotta go. Yeah, you know this ain't the old me. Try to keep it on the low. Halo guys, jumpa lagi di Aryan M Channel. Oke, buat teman-teman yang klik video ini, seperti biasanya saya harapkan mudah-mudahan teman-teman masih dalam kondisi sehat walafiat. Dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara like juga subscribe. Oke guys, Malaysia sempat hina soal naturalisasi Indonesia. Akan tetapi Malaysia kini justru telan ludah sendiri. Malaysia berencana untuk menaturalisasi pemain asal Brasil untuk memperkuat timnas Harimau Malaya. Tentunya hal ini dilatar belakangi setelah timnas Malaysia hanya bermain seri dengan Kamboja di Piala AFF, dan juga Malaysia tentunya terketir dengan Vietnam karena Malaysia di babak kualifikasi Piala Asia 2027 bersama Vietnam di grup F. Oke, seperti apa videonya? Sebelum kita berkomentar, kita akan lihat dulu. Indonesia, Malaysia menelan ludahnya sendiri. Dulu timnas Malaysia menghina Indonesia karena naturalisasi. Kali ini Malaysia menelan ludahnya sendiri. Dikabarkan Malaysia akan menaturalisasi Bergson pemain dari JDT untuk memperkuat timnas Malaysia. Hal ini dikonfirmasi langsung oleh TMJ di mana dia mengonfirmasi kalau akan menaturalisasi Bergson da Silva, pemain asal Brazil yang bermain di JDT, untuk memperkuat lini serang timnas Malaysia. Pasalnya ketika Malaysia berhadapan dengan Kamboja, mereka hanya mampu bermain imbang 2-2. Padahal sudah cukup banyak pemain naturalisasi yang dipakai pada laga melawan Kamboja. Setidaknya di starting line up ada 6 pemain naturalisasi yang digunakan oleh Malaysia, namun ini tidak sanggup untuk mengalahkan timnas Kamboja. Bahkan di babak kedua Malaysia memasukkan Fergus Tierney dan Sergio Aguero, namun masih tetap gagal mengalahkan Kamboja. Naturalisasi Bergson ini juga disambut baik oleh rakyat Malaysia karena Malaysia akan menghadapi kualifikasi Piala Asia, yang mana Malaysia tergabung bersama Vietnam, Nepal dan Laos. Saking takutnya Malaysia dengan Vietnam, maka Malaysia menaturalisasi Bergson da Silva. Gimana nih menurut kalian? Malaysia yang sudah menelan ludahnya sendiri karena pernah menghina Indonesia menaturalisasi pemain Belanda. Tapi gimana nih menurut kalian? Tulis di kolom komentar. Let's guys, waktunya kita ulik tetangga kita karena mereka sering juga mengulik kita. Kita ulik juga balik kan. Kali ini datang dari si Kuning alias adiknya Jepang Ijo. Siapakah dia? Sebelum kita lanjut, jangan lupa follow gua dulu ya. Tekan tombol yang ada foto guanya di sini. Oke, kalau udah let's go kita bahas. Dia adalah Maledes atau Malaysia guys ya. Ini gua masih inget banget nih guys. Kemarin itu mereka menganggap Indonesia tuh beruntung guys, lolos ke ronde ketiga karena segrupnya sama negara ASEAN terus, katanya gitu. Nah, sekarang ketemu nih sama omongannya mereka sendiri nih, kan? Kini mereka yang harus membuktikan guys, bisakah mereka lolos dari grup yang berisikan tim-tim dari ASEAN, kan? Ada Vietnam, ada Laos tuh, di Pur Lama Laos tuh. Takut di Malaysia. Ini nih salah satu cuitan-cuitannya mereka nih yang bikin kesel nih kan. Lihat dah, macam mana mereka begitu selalu mendapatkan grup dengan pasukan Asia Tenggara, kata mereka. Nah, sekarang mereka satu grup sama Laos sama Vietnam guys di grup F nih. Lihat nih yang lolos ke putaran final Piala Asia 2007 di Arab Saudi itu adalah juara grup saja guys. Mampu nggak lo? Makanya kita imbang sama Kamboja karena yang diambil cuma satu. Ayo adik Malay, buktikan. Coba lolos nggak nih? Lah terus Indonesia di mana bang? Ya kita mau udah lolos guys. Indonesia udah duduk manis, tinggal nunggu waktu. Mereka berjuang kan, sambil minum kopi. Bisa mencari pemain keturunan mewah seperti King Indo guys. Negara tetangga kita Malaysia ingin menaturalisasi pemain tua cuy.
Aduh guys ya negara 33 gitu ya, Malaysia ini ya. nggak ada habis-habisnya guys, Umurnya. nggak ada habis-habisnya membuat gebrakan baru cuy. Kali ini gitu ya, menjadi sasaran naturalisasi ada pemain dengan umur 33 tahun asal Brazil cuy. Buset dah nih guys, berita guys, Timnas Malaysia dikabarkan saat ini sedang memproses naturalisasi Berson da Silva. Pemain ini asal Brazil saat ini memperkuat JDT. Berson sendiri saat ini sudah berusia cukup tua, yaitu 33 tahun. Buset dah. Ini mah Dia nggak sudah satu main musim pun di udah JDT lemas udah ini 5 mainnya, tahun kok bisa ya. udah tua kayak Berarti gini udah cuy. bisa Buset dah, udah paling dinaturalisasi. bener ya serumpun ya. Udah paling bener gitu ya, naturalisasi pemain kajukan Jepang hijau. Udah pasti mewah dan udah pasti ada keturunannya gitu ya. Buset dah, nggak tetangga kita ini tak habis akal ya. Buset, mewah guys, semangat Malaysia. Kira lah Arif Aiman nanti weh dapat abang dia dekat ya, skor abangnya Harimau Berson. Malaya. Kau tahulah abang Arif Aiman ni siapa? Berson lah weh. Memang ibaratkan adik-beradik lah Berson dengan Arif Aiman dekat JDT. Nanti dekat skor Harimau Malaya ni jangan risau, abang dia ada. Kalau korang selalu tengok game JDT kan, Arif Aiman dengan Berson ni dia ada hubungan yang agak dekat lah sikit. Adanya adalah abang dengan adik lah. Memang kalau dua telatah dua orang ni, kalau dekat atas padang dari segi celebration, kalau ikutkan chemistry dua orang ni kan, untuk dekat atas padang kadang-kadang dia assist. Macam Berson assist pada Arif Aiman Berson kepada Berson. Kadang-kadang dua-duanya hat-trick. Macam yelah, walaupun mereka tak sama rupa kan, tapi hubungan tu tak ada darah sangat kan, tapi perangai tu kan 2x5 je. Kalau nak membahan, nak buat lawak, dua-dua ni memang sama je lah kan. Tapi yelah, dia akan dapatlah berteman sikit. Daripada JDT ke skuad Malaya, memang Arif Aiman ni memang kalau dia dapat abang dia kat skuad Malaya ni memang 2x5 lah. Nanti korang tengok nantilah kalau Berson nanti skor, Arif Aiman dia akan buat lawak lah. Itu belum campur lagi si Faisal Halim lagi, dua-dua lagi, itu lagi lah masuk air. Itu tak tahulah. Apapun, itu sajalah video kita kali ni. Aku harap korang semua support Harimau Malaya. Ada Berson nanti, korang tengok nanti gembira korang tengok bola nanti, percayalah, aku confirm. Okay, itu sajalah guys. Assalamualaikum. Lagi sebulan lagi 2025, Berson dah cukupkan 5 tahun berada di Malaysia. Lagi harap korang bersabar lah ya, sebab sebulan lagi cukup 2025 ni dah, of course Berson dah cukup 5 tahun dekat Malaysia. Memang impian semua rakyat Malaysia, fan-fan bola sepak nak lihat Berson ni bermain untuk skuad Malaysia. Memang kita nak lihat dia main. Walaupun Berson ni hanya jangka pendek saja untuk skuad Harimau Malaya, tapi korang kena faham lah kan. Bagi aku Berson ni dia bukan makin muda, makin tua pun ada jugalah pada. Tapi insyaAllah kita doa yang baik untuk skuad Harimau Malaya. Datangnya Berson nanti, ya Berson akan mainnya, jangan risau. TMJ memang dah kau team dengan dia dah. Memang dia ni memang aku nak sangat dia main kat Malaysia Harimau Malaya ni. Dapat 2-3 tahun 4 tahun boleh lah. Lah Paulo Josue tu pun masih kena call up, ini kan Berson. Cuba fikir logik sikit. Apa tu? Tapi apapun, here we go lah Berson. Let's go. Malaysia ngajak-ngajak Indonesia karena tidak ada di salah satu grup kualifikasi Piala AFC 2027 di Arab Saudi. Mereka blunder nggak sih? Mereka mengejek karena Indonesia nggak ada nih di grup A, B, C, D, E, dan F di kualifikasi kali ini. Ejekan seperti, sudah bawa pemain Belanda, kok nggak lolos ke sini? Saya mencari bendera Indonesia, tapi Indonesia bukan level Asia. Nyatanya, timnas Indonesia sudah ada nih di AFC 2027 tanpa harus mengikuti kualifikasi. Ini nih ejekan yang lainnya. Salah satu akun bilang kayak gini, sederhana, tapi mereka tidak bisa. Dibalas tuh sama Mas Dang, ini juga sederhana, tapi mereka tidak bisa. Akun lainnya juga membalas, sederhana, tapi Sampai timnas putri pun diangkat nih, karena memang baru saja Indonesia menjuarai kualifikasi AFF Putri dan ya, lihat sendiri hasil. Adapun beberapa prestasi timnas Indonesia di tahun ini, dari juara Asian Cup U19, futsal, AFF Moment, AFC Sting, dan banyak lagi, baca dah. Jadi buat teman-teman dari Malaysia, terjawabkan kenapa Indonesia tidak ada di grup kualifikasi kali ini. Karena Indonesia sudah lolos AFC tanpa kualifikasi. Ada komentar? Okey guys, kelaikan Piala Asia
untuk 2027, Malaysia telah sah satu kumpulan bersama dengan Vietnam, Nepal dan juga Laos di dalam kumpulan F. Okey, di atas kertas nampak Malaysia mudah untuk pergi ke Piala Asia 2027. Okey, dengan pemain-pemain utama skuad Harimau Malaya dan akan dibanjiri lagi dengan pemain-pemain warisan daripada luar negara. Boleh senang cakap Malaysia akan turunkan skuad elit lah untuk kelaikan Piala Asia kali ini. Tapi anda kata kalau Malaysia bungkus balik awal, kalah lawan dengan Vietnam, lebih baik terjun lombong lagi bagus. Pemain terjun lombong dengan owner FM sekali terjun lombong kalau gagal untuk masuk ke Piala Asia 2027. Aku harapkan dengan lambakan pemain-pemain warisan dan juga pemain tempatan yang berkualiti, grade A bagi aku untuk Malaysia kali ini dan kelaikan Piala Asia ni. So tak boleh tidak, mesti layak. Oke guys, demikian beberapa cuplikan video Malaysia sempat hina soal naturalisasi Indonesia. Akan tetapi Malaysia gini justru telan ludah sendiri. Malaysia berencana untuk menaturalisasi pemain asal Brasil yang tidak ada darah keturunan, akan tetapi dia sekarang bermain di JDT, klub terbesar di Malaysia. Karena sudah hampir 5 tahun dia bermain di JDT, jadi secara undang-undang sudah bisa dinaturalisasi sebagai warga negara Malaysia. Akan tetapi tidak lain tujuan naturalisasi ini tentunya dengan melihat kemarin timnas Malaysia saat bermain di Piala AFF tidak bisa mengalahkan Kamboja. Malaysia hanya mendapatkan seri dengan Kamboja dan juga rasa ketar-ketir Malaysia di babak kualifikasi Piala Asia 2027. Malaysia berada di grup F bersama beberapa negara di Asia Tenggara, ada Laos juga ada Vietnam, satunya ada Nepal. Sementara yang bikin ketar-ketir di babak kualifikasi Piala Asia 2027 di grup F yang didiami oleh Malaysia ini adalah Vietnam. Kita tahu Vietnam adalah musuh bebuyutannya Malaysia. Inilah yang bikin ketar-ketir Malaysia. Akankah Malaysia bisa mengalahkan Vietnam? Karena dengan Kamboja saja tidak bisa mengalahkan untuk sekarang ini. Makanya dengan dinaturalisasinya pemain asal Brasil ini diharapkan bisa memperkuat timnas Harimau Malaya untuk bisa bermain di babak kualifikasi Piala Asia 2027 dan mungkin juga untuk bermain di Piala AFF yang sekarang sedang berlangsung. Sempat menghina soal naturalisasi Indonesia, justru Malaysia jilat ludah sendiri. Oke guys, demikian videonya. Bagaimana nih menurut teman-teman? Silahkan teman-teman bisa berkomentar dan jangan lupa like, subscribe channel ini. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.